Streaming short series RCTI Plus gratis. With this team to be here in Jakarta, and of course it will be. Sorry. Louder. Sorry. You can speak louder. I was saying I'm happy to be here and happy to stay with this team to be here in Jakarta. Of course, have the possibility to play my first time here for Indonesia. So it's a big pleasure, and I'm not nervous because it's football, it's joy. So I'm preparing the match as I always did. So I'm focused on the training, and all my teammates we're doing a really good training session. So of course we're gonna give our 100%. So I think I'm not saying nothing, but I'm positive. How do you feel about the preparation in Bali? 5 days in Bali, you see the progress of the team? Yeah, of course. We've seen the progress because if we compare the last time in March, of course we didn't have so much time. A lot of new guys, also me, we were new. The coach as well, it was his first time. So I think last week in Bali we had the possibility to train and know each other very well. So of course time helped us to give us more information about our teammates, and of course we create that feeling, that important feeling that we need on the game. So as I said, I'm positive. Everybody here are really happy to be here. That's the most important thing. Emil, tomorrow against China will be your debut or first time with a national team. Is there any pressure that you're feeling against for this match? And is there any support that you got from all your teammates in the national team for your debut tomorrow? Well, yeah, of course. I was saying before, I'm happy and really proud to be here. I'm just focused on the game. Just only after the game, I will let my emotion to be take an important part in my mind, because sometimes the emotion can play not a bad part, Yeah, sometimes the emotion can be also bad things. So the most important thing is stay focused on what you have to do and what my duty, and then of course all the emotion comes after. But I was saying happy and proud. Alright guys, one last question. Emil, back then you have a bracelet as your lucky charm. Do you still have it right now? Tell me more about your bracelet. Yes, this is from Lombok, and also my island. So I really feel a connection between me and Indonesia. Of course, I was born here, and yeah, I'm just really can't wait to represent my country. And nothing, of course, I hope everything going well. But of course, I know also that all you guys, like all the fans and supporters in the stadium, also at home, they will support us. And so this is the best thing that a player can have and can feel. Okay. One question. Okay. For the debut, is there any message that you want to say to the supporter or the fans? Yeah, like I had I came here only once, okay, in Jakarta, but last time I've seen and I felt what does it mean for Indonesian people, supporting this team, and of course it's something really big, and also for us, we play are really proud of that. Just an incredible atmosphere, an incredible feeling that we
we have during the game, about especially after the game. Everybody, stood together. Just one thing, big connection between players and fans and supporters. So I just want to say thank you, and of course keep pushing and supporting us, because it can be like our 12 players on the pitch. Saya senang ada di sini. Saya di sini karena kami punya talent, dan coach Patrick tanya saya, mungkin kali saya mau ikut Patrick di sini. Saya bisa kembali di Ajax, tetapi kami mau pulang kembali di sini. Tolong Patrick dengan dia main di sini, collega's, jadi kami ada di sini. Tolong Indonesia dan juga buat anak-anak muda, mulai dari di Belanda, mulai dari bawah 8 tahun, nah di sini 8, di bawah 13, 15 terlambat. Juga Patrick tanya saya, terus mau kasih saya melatih Patrick, saya main bola dan dorong saya banyak dari Ajax. Ini tuh bawa Ajax di sini buat tolong Indonesia, timnas mau bermain mundial. Itu saya di sini. Saya ada politik. Saya ini buat sport. Saya mau Indonesia mau terbuka. Ini bilang ini tanah Indonesia akan besar. Saya kalau di dalam hotel mau saya di dalam celana. Oke. Bisa mulai dengan pertanyaan. Ada pertanyaan untuk Om Simon? Ya. Oke. Kalau melihat dengan talenta yang ada di timnas senior sekarang, khususnya melawan Cina, Om Simon melihat bagaimana peluang Indonesia untuk melawan Cina? Apakah bisa menang, meraih 3 poin untuk bisa lolos ke Piala Dunia? Saya mau pakai anak-anak orang-orang yang gaji memang bilang Indonesia, bukan Cina, bukan Belanda. Dari itu mesti mulai dengan anak-anak muda. Correct. Pas sekarang memang orang ada dengan orang di sini Belanda, Cina atau siapa, orang bisa tolong Indonesia menang Cina dan Jepang. So, itu kan paling penting. So, kalau orang sudah boleh ikut dengan World Champion atau bisa kerja dengan anak-anak muda. Itu akan di sini. Om Simon, untuk target nanti yang bakal di scouting pemain-pemain fokus di keliling Indonesia atau yang ada juga di luar negeri kira-kira dari Om Simon? Saya mau tinggal di sini saja. Di sini orang di sini kalau ambil saya punya bahasa, orang di rumah saya di Belanda, omong bahasa pasar. Ini bahasa tinggi. Kalau kan bawa bala Belanda, maka semangat mereka nih bisa sampai apa kan? Apa bisa? Dari itu kalau kita yang mau pakai anak-anak bola dari luar Indonesia, ya saya nampak. Om Simon, kriteria pemain seperti apa yang akan diambil? Bagaimana? Kriteria pemain seperti apa yang akan diambil untuk Pemain seperti apa yang Om Simon suka? ya? Saya suka 4-3-3 sistem. Kiri luar, kiri kanan, striker, 3 midfielder dan 4 defense. Playernya seperti apa? Mungkin yang gesit atau mungkin yang kuat dalam tenaga gitu, mungkin kira-kira Om Simon. Karakter. Oh, di sini. No. Karakter Scouting. Seperti The apa? kind of players that you want to spot. Yeah. I want to ask me in English. I want to select players who can use his both feet, technical very good, mentally have to be a winner. Everything what a professional player needs, I want to give it to him because I was also look at me. I'm still the smallest. Saya tinggal kecil buat
sama bermain melawan orang-orang yang tinggi-tinggi. Mas saya kecil kok. Saya mesti pakai sengaja layak, si pintar, mesti apa nih. Dari itu saya bilang kalau ada kecil satu gini 16 tahun, kan mungkin dia bisa bermain under di bawah 18, bisa toh? Saya bilang gitu. Oke, Ya, thank you. Terima kasih Mas. English, lot of success buat semua orang di sini. Thank you. Thank you. Oke. Ya kan memang kemarin di Bali kita punya cukup waktu lah untuk tim ini bisa lebih bersama dan mereka mulai juga recovery karena kan habis season panjang kan mayoritas dari mereka. Jadi ya saya lihat juga chemistry-nya juga mulai terbangun ya, nanti kita lihat hasilnya. Bang, kemarin di Bali sempat represi Pak, nyanyi-nyanyi segala macam, itu untuk membangun chemistry atau seperti apa, mungkin ngilangin? Itu inisiatif mereka pada nyanyi sendiri-sendiri ya, dan saya rasa itu bagian dari pembangunan team building lah antara mereka, dan kita bisa lihat juga auranya ya. Saya belum pernah melihat aura kebersamaan seperti ini karena selama ini kan mereka kumpul sehari 2 hari main, dan banyak juga para pemain-pemain yang baru datang juga ya, perlu waktu lah memang. Pak Ketum benar bermain tetap melawan kita mungkin gimana? Siapa? Randy Walsh. Iya, kan cedera. Kan nggak bisa dipaksain. Seperti Eliano juga ada kepentingan keluarga, menunggu bayinya, ya kita harus hormatin. Gitu. Pak Ketum benar Kak? Kapan datang? Mestinya hari ini. Pak Ketum, ada 5 pemain inti yang nantinya tidak bermain dalam laga melawan China. Bagaimana mempersiapkan ini? Ya kita justru kenapa saya lihat kita sangat serius, karena itu kan pertandingan kita hitung berapa hari dan TC-nya kita lebih maju. Salah satunya mengantisipasi. Tapi gini, kita percaya sekarang tim nasional kita sudah punya kekuatan 2x11 yang saya selalu bilang. Kalau dulu ada 1-2 cedera kita udah pusing. Ya, sekarang dengan ada 2 goalkeeper, ditambah lagi ada Nadeo, ya ada Erlangga, saya rasa ini kan komposisi yang cukup dalam gitu. Sama juga di bek kanan, bek kiri, bek tengah, ya lapangan tengah kita sudah mulai ada, masih kurang 1-2 mungkin ke depannya. Depan kita mungkin perlu tambah, tapi ya dengan kekuatan hari ini saya rasa keseimbangan tim sudah sangat bagus. Pak benar Dari berapa Pak persentase benar kemenangan kalau melawan China, Pak? Berapa persentase kemenangan melawan China ini udah dipercaya berapa? Persentase? Iya. Wah, semua hitung-hitungan kita pokoknya mau menang. Pak benarkah kalau Cina itu atau Tiongkok mengirimkan perwakilan untuk nonton ke GBK besok Pak? Ya, yang saya dapat info mereka sudah meminta resmi pemerintah Tiongkok mengirimkan perwakilan. Jadi mereka melihat ini sebuah pertandingan serius. Ya buat kita juga sangat serius, karena itu kita coba mengumpulkan tim lebih awal, karena ini kan kita pernah ngalamin hal yang sama ketika kita kalah sama Australia, sama Bahrain, kita harus dalam titik mendapatkan kemenangan dan tim bisa membuktikan waktu itu. Nah hari ini di titik yang sama juga kita harus mendapatkan poin penuh, kalau tidak ya harapan untuk kita ke playoff semakin berat gitu. Jadi ya ini benar-benar sepak bola rupanya sekarang jadi martabat semua bangsa ya. Jadi sampai pemerintah Cinanya udah ngirim perwakilan juga. Jadi ya kita juga melihat ini sebuah keseriusan yang kita juga benar-benar harus menjaga bagaimana tim ini bisa performance terbaik kita. Ya, Pak, sedikit lah tentang kapten kita hari ini berulang tahun, Pak. Mungkin ada perayaan dari teman-teman, Pak. Oh, Ya, itu silakan tim aja. Pak Erik, terkait asisten pelatih lokal yang kemarin sempat di itu belum hadir, apakah gagal lolos masuk atau gimana Pak Erik? Ya masih seleksi, sama kalau ditanya direktur teknik masih nyari, ya kan, saya nggak mau bohong, ya kan. Ngapain juga kita buru-buru, ternyata salah pilih orang. Ya, tapi kan kita sudah mulai bangun. Sekarang kepelatihan senior sudah ada, U23 sudah ada, U20 nanti diumumkan, 17 sudah ada. Scouting system tadi juga sudah mulai, ada Simon, ditambah lagi ada technical advisor, technical directornya ya kita perlu, dan ini yang kita coba sinergikan ke depan. Patrick Kluivert bilang target realistis untuk 2 laga sisa ini hanya 3 poin. Kalau dari PSSI targetnya seperti apa sampai lawan Jepang? Ya tergantung pemain dan pelatih. Kalau kita mau poin sepenuh-penuhnya, tapi kan kembali semua itu tergantung permainan di lapangan. Ya, kita lihat ketika kita melawan Australia, ya walaupun jauh lah rankingnya, dia ranking berapa, kita ranking berapa,
Tapi kan itulah optimisme yang kita mau bangun di bangsa kita. Ya, kalau 2 tahun yang lalu mana pernah sih ada bicara Piala Dunia? Hari ini kita semua bermimpi. Ya, tidak salah bermimpi, tapi usaha dalam mengejar mimpi itu yang penting. Pak Erik kemarin kan di Bali latihannya FIFA melawan tim B dan Lili Pali bermain dengan sangat baik, Pak. Apakah Lili Pali bisa menjadi pengganti sepadan buat Ragnar nih, Pak? Ya, itu keputusan pelatih. Pak Erik, di laga kandang terakhir ada supporter yang menerobos di zona 3. Itu ada steward yang terkena jadi korban pemukulan dan diinjak-injak. Apakah sudah ada identifikasi lebih lanjutnya? Pasti akan kita tindak lanjutin, nanti kita minta tim pasti lakukan itu semua. Berarti belum? Kenapa? Belum ada tindak lanjutnya berarti? Kita akan kejar. Erik, Pak, berarti untuk pertandingan nanti lawan Cina adakah peningkatan keamanan lebih dari sebelumnya atau seperti apa, Pak? Saya rasa kita harus menjadi tuan rumah yang baik. Kalau kita kemarin bisa menyambut supporter dari Saudi, dari Bahrain, dari Australia, sama ya support dari China juga kita harus sambut dengan baik gitu. Dan kita juga harapkan hal-hal seperti yang kemarin teguran FIFA karena ada diskriminasi nggak boleh terjadi lagi, karena sayang. Karena itu kan menjadi sorotan juga, dan saya berulang-ulang, sepak bola tidak boleh ada diskriminasi, ya, baik kita melawan tim luar negeri, tim nasional, ataupun di antara kita sendiri. Ya, di liga tidak boleh ada acara-acara yang hal-hal yang justru menjatuhkan sesama anak bangsa. ada berapa supporter Cina yang datang, Pak? Katanya 3.000. 3.000. Jadi apa rencana PSSI untuk memastikan disiplin pemain di lapangan agar tidak terpancing emosi, mengingat pentingnya menghindari kartu merah? Nah, itu tergantung pemainnya itu. Saya nggak pakai telepon-teleponan lagi main. Ada beberapa pemain kita yang nggak punya klub tapi ada rumor bahwa mereka akan bermain di Liga 1. Tanggapan dari PSSI seperti apa? Oh, saya nggak terbuka, kan memang Liga 1 kita sudah lebih baik. Masih banyak kekurangan, makanya nanti kan di Kongres kita akan dorong lagi perbaikan-perbaikan yang lain gitu. Berarti Untuk setuju jika ada pemain kita terbuka, tergantung pemainnya kan, tergantung pemainnya. Pak Erik, karena tamu dari pemerintah Cina nggak, Pak? Khusus, Pak? Ada, tadi saya udah jawab, ada. Ya. Ada. Pak Erik, janji pelatih kan nanti memberikan poin yang terbaik, itu janji pelatih kepada Pak Erik sendiri di hari ulang tahun. Ini janji manis. Nggak ada hubungan ulang tahun lah. Itu kalau kemenangan itu buat bangsa, bukan buat saya. Itu buat masyarakat kita yang selama ini kita sudah berjibaku mendukung tim nasional. Saya ngucapin terima kasih pemerintah, DPR, semua media juga ya. Jadi ya kemenangan-kemenangan itu ya memang kita harapkan untuk kembali menggapai mimpi kita untuk lolos Piala Dunia. Artinya kita semua patut mengawal ini agar ini mungkin Ya, kita harus kawal, sama juga yang saya selalu bilang. Jangan juga kita sama-sama tadi dengan situasi-situasi yang krusial ini berapa hari ke depan, ya kita juga mengganggu ya konsentrasi mereka. Itu yang kita harapkan. Pak, laporan dari PT Kolipet ke Pak Erik terkait beberapa pemain baru seperti apa, Pak? Kayak Beckham, Lili Pali dan lain. Sangat memuaskan. Itu ya memang yang kita harapkan, ada persaingan di antara pemain gitu. Tidak ada yang di zona aman dan lain-lain. Cukup ya? Tadi Cukup kita ya? ulang tahun, Pak. Jaides, Pak. J Indes ya, tanya J Indes aja. Terima kasih, Erik. Terima kasih ya, Sebagai apa, Pak? Terima kasih ya.